Saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada, mengucap syukur dan senang sekali boleh berjumpa walaupun lewat ibadah online, tapi biarlah belas kasihan Allah, sukacita Allah ada dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita bersatu hati, berdoa, bersyafaat, biarlah kuat kuasa Tuhan yang menyertai. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa dan bersyafaat untuk bangsa yang kita kasih Indonesia. Biarlah belas kasihan Allah ada atas bangsa yang kita kasih ini. Tuhan luputkan dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memulihkan baik keadaan ekonomi, keuangan, keamanan, bahkan biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan ada atas bangsa yang kami kasih Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap gereja-gereja mengalami pemulihan juga Tuhan. Oh, ada hadirat Tuhan ketika kami mengadakan ibadah online, dan kami juga boleh bersatu hati saat ini. Mari sama-sama kita juga boleh berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami masalah baik dalam keuangan, dalam ekonomi, ataupun dalam apapun itu. Biarlah Tuhan Yesus campur tangan-Mu ya Allah, yang berikan suatu kelegaan, pemulihan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan, dan biarlah kuat kuasa Tuhan yang menyertai. Kami juga boleh bersatu hati berdoa saat ini. Mari kita doakan untuk saudara kita, keluarga kita yang belum mengenal akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang jamah, biarlah Tuhan yang berkati mereka untuk mengenal akan pribadinya Yesus, dan biarlah kuat kuasa Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami, dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, sungguh Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan kepada-Mu lah Tuhan kami percaya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti doa, dan sama-sama kita berdoa, sama-sama juga kita belajar membaca firman, satu ayat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Satu ayat memberi kekuatan kita dalam satu minggu ini. Mari sama-sama saudara kita baca dengan penuh iman. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini biarlah setiap kita datang di hadirat Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kita, memuliakan nama Yesus. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
setiap kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau selama-lamanya. Semua karena anugerah-Mu hari ini aja, bukan karena kuatku, namun hanya oleh karena Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Dan kami mau bawa hati kami, penyembahan kami, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami percaya Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu kami dimampukan untuk mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Kami mau tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kami. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring-Mu Yesus, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin anugerah-Mu yang mampukan kami Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih, Kaulah kami yang terbaik. janji kami Tuhan, mengiring-Mu
hanya Engkau satu-satunya yang dapat diandalkan di dalam hidup kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes, Jesus, sungguh kami perlu Engkau. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, oh Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi nyatakan, hanya Yesus yang dapat menjadi andalan dalam hidup kita. Yes, Jesus. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan, agungkan nama-Nya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami pegang. Kaulah satu-satunya kekuatan pengharapan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur mengenal-Mu, Yesus. Kami mau terus tetap memandang-Mu, Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu kami mendapatkan ketenangan. Biar kami angkat setiap pujian kami lebih dalam lagi, Tuhan. Kami rindu menyentuh hati-Mu, dan izinkan kami, Tuhan, merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat penyembahanmu, pandang kekudusannya, pandang setiap kasih-Nya yang begitu besar atas hidupmu. Haleluya. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan. Shalom jemaat GKI CSN yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa saat ini dalam ibadah online. Dan saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai adaptasi. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua jemaat-Mu untuk bersama-sama kami menikmati anugerah-Mu yang luar biasa, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah musim yang seperti ini, di tengah-tengah masa yang seperti ini. Apapun kondisi kami percaya Tuhan bahwa anugerah dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami semua. Ajari kami bagaimana kami bisa memiliki suatu kemampuan beradaptasi dengan cepat di dalam masa yang sering berubah-ubah dengan cepat ini pula Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita saat ini akan belajar mengenai kemampuan beradaptasi. Apa yang firman Tuhan katakan bagi kita mengenai bagaimana kita harus cepat beradaptasi di setiap musim yang selalu berubah-ubah. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 dan 2. 2 Samuel pasal 17 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang pertama. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Ayat yang kedua. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Saudara, ini adalah suatu kisah di mana Absalom memberontak melawan ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Ketika Absalom berhasil untuk menduduki tahta ayahnya lari, ayahnya mengungsi bersama rombongannya, dan salah satu penasehatnya Absalom berkata demikian, izinkan aku pilih 12.000 orang, tak serang malam ini juga, tak datangi, mumpung kondisinya baru capek-capeknya habis perjalanan jauh. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah seringkali iblis itu selalu mencari celah di mana kita itu bisa diserang justru ketika kita dalam keadaan yang lemah.
Oleh karena itu kita harus belajar di setiap musim apapun jangan sampai keadaan kita ini menjadi lelah. Ketika kita lelah, gampang sekali kita itu menerima masukan-masukan yang negatif dalam kehidupan kita. Kita mulai meragukan pertolongan Tuhan. Kita mulai meragukan janji-janjinya Tuhan. Begitu kita mulai merasa lelah. Kita sudah mungkin pelayanan lama, kita mungkin mengerjakan suatu proyek yang dari Tuhan, dan kita mungkin sudah menghabiskan banyak waktu. Tetapi mungkin kita melihat bahwa itu belum juga kunjung berhasil menurut pandangan kita. Dan kita mulai lelah, dan saat kita lelah itu, maka dengan mudah sekali musuh yaitu si jahat, si iblis, akan mudah sekali untuk mematahkan iman kita dan mulai meragukan pertolongan Tuhan. Sama seperti yang dikisahkan di dalam kisah Absalom yang mendengarkan nasihat Ahitofel untuk menyerang Daud dan rombongannya secara tiba-tiba. Kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa setiap kita memasuki musim yang baru, maka kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, yaitu penyesuaian cara hidup. Jika tidak, maka akan ada suatu dampak dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami pandemi seperti ini, kita yang tidak siap untuk menghadapi perubahan cara kita bekerja, cara kita melayani Tuhan, cara kita untuk mengerjakan sesuatu. Kalau kita tidak berubah dengan cepat pula, maka otomatis kita akan menyalahkan keadaan dan akhirnya kita justru akan depresi. Suatu perubahan tidak bisa kita lawan. Misalnya kalau sekarang sudah era digital seperti ini, kita paksa untuk kembali ke zaman di mana seperti tahun 80-an, 90-an, tentu tidak akan pernah bisa. Sama juga ketika kita mengharapkan bahwa kondisinya harus seperti 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, tentu tidak bisa. Setiap masa, setiap zaman akan mengalami perubahan. Oleh karena itu kita umat Tuhan dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat di musim seperti apapun. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus siap untuk menyesuaikan perubahan itu. Jadi dalam perubahan fase hidup kita juga harus mulai untuk membuat list, membuat suatu daftar, menyusun kembali hal apa saja, kegiatan apa saja yang harus kita evaluasi. Karena kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, kita akan mengalami kelelahan. Kalau kita diserang secara tiba-tiba, seperti misalnya seperti ini, kita diizinkan gereja Tuhan mengalami suatu perubahan yang tiba-tiba dari offline menjadi online. Kalau kita tidak siap, maka kita akan bingung. Kalau kita tidak siap, kita akan merasa bahwa kita sudah tidak punya harapan lagi. Kita tidak akan mampu. Bagaimana bisa menyampaikan firman pada jemaat? Bagaimana kita bisa membuat jemaat itu tetap kondisi rohaninya terjaga? Bagaimana terhubung dengan jemaat? Kalau kita tidak memakai teknologi, tentu tidak akan bisa. Karena zamannya memang seperti ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, setiap perubahan, kalau harus diikuti perubahan-perubahan itu, ya kita harus mengikuti perubahan itu. Inilah yang dimaksud dengan adaptasi dengan cepat. Karena kalau kita tidak siap untuk beradaptasi dengan cepat, dengan serangan mendadak, kita pasti akan kacau. Kita pasti akan tumbang. Oleh karena itu, segala sesuatu harus dipersiapkan untuk siap menghadapi berbagai macam tantangan yang mungkin diizinkan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara, yang perlu kita lakukan itu adalah mencari solusi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu beban hidup, persoalan yang tiba-tiba datang, jangan pernah kita merasa lelah. Karena ketika kita lelah, justru itu adalah saat yang paling tepat bagi si jahat untuk merobohkan iman kita untuk tidak percaya lagi pada pertolongan Tuhan. Padahal tujuan Tuhan mengizinkan kita punya masalah itu supaya iman kita semakin kuat, mengandalkan Tuhan, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam hal-hal yang ajaib yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, jika kita bertempur dalam keadaan yang kelelahan, capek, percayalah kita tidak akan bisa memenangkan setiap peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita.
Tentu kalau kita capek secara rohani, selama kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus, kita tidak akan kehilangan keselamatan. Tetapi ada dampaknya, yaitu apa? Kita kehilangan 1, kesabaran. 2, damai sejahtera. 3, kreativitas. Kemudian pola pikir yang jernih. Dan kemudian yang paling penting adalah bagian terbaik yang ditentukan untuk kita. Kita akan kehilangan itu. Jadi jangan sampai kita lelah di dalam kita itu melayani Tuhan. Di dalam kita berjuang dalam kehidupan ini. Karena kalau kita sampai capek, sampai lelah, satu hal, kesabaran kita pasti akan hilang. Kalau orang sudah tidak sabar, keputusannya pasti akan salah. Itu rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri. 2, kita tidak damai sejahtera. Kalau menghadapi masalah, kita kemudian putus asa, kehilangan damai sejahtera. Dampaknya apa? Kita nggak akan punya kreativitas untuk maju. Di saat-saat seperti ini, musim seperti ini, banyak sekali bahkan anak-anak muda sekalipun yang memiliki peluang-peluang usaha yang baru di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kenapa? Karena mereka bisa beradaptasi dengan cepat di dalam zaman yang cepat berubah pula. Mereka muncul suatu kreativitas. Kenapa? Hatinya tenang. Mereka sabar. Kalau mereka tenang, damai sejahtera, punya kreativitas, otomatis pola pikir mereka jernih. Kalau pola pikirnya jernih, mereka tidak depresi, tidak stres, maka bagian yang terbaik yang ditentukan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan kehilangan itu. Percayalah, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap tantangan kehidupan kita, ada bagian terbaik yang disediakan Tuhan bagi kita di belakang. Tapi kalau kita menyerah duluan, itu tidak akan sampai pada kita. Karena kita memilih untuk menyerah. Oleh karena itu, jangan biarkan kelelahan, rasa capek itu menghentikan kita. Tetap maju, secapek apapun, selelah apapun, tetap kita harus semangat di dalam kita bekerja, di dalam kita melayani Tuhan. Oleh karena apa? Sebab Tuhan selalu menyertai kehidupan kita senantiasa. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap musim yang baru. Tuhan selalu berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Kami percaya Tuhan, kami tidak boleh lelah dan capek. Kalaupun seandainya kami diizinkan mengalami berbagai masalah, maka biarlah Tuhan kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah pada Tuhan, sehingga kami tidak akan kehilangan bagian terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semua untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkati apa saja yang kau kerjakan bagi nama Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Diberkati kesehatan senantiasa, dan penyertaan Tuhan senantiasa akan melimpah dalam setiap kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami sambut setiap berkat-Mu, damai sejahtera dan penyertaan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Dan saat ini kita sudah selesai. Dan biarlah saat ini silakan saudara berakhir pekan dalam damai sejahtera yang luar biasa di dalam Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.